pengalaman gue puasa selama 50 jam. Yes, betul. 50 jam. Dan kenapa gue mau ngelakuin itu? Ya, kenapa enggak? Disclaimer, gue sendiri tidak mengajak kalian untuk melakukan apa yang gue lakukan. Gue bukan binaraga, gue bukan nutrisionis, dan gue juga bukan seorang ahli gizi. Gue cuma seseorang yang mau men-challenge diri gue sendiri. Dia sembarang. Tapi ketika dia nggak makan 2 hari, apa yang terjadi? Badannya menjadi lebih bersih, terjadi detoksifikasi, terjadi autofagi, terjadi apalagi self-cleaning semua di badan dia. Nah, pada saat itu they feel better, gembira. Makanya kenapa 2 hari tidak makan disebut dengan namanya happiness atau dopamine reset fasting. Kalau kata Andre di videonya, puasa kalau 12 jam, 48 jam, 36 jam, dan seterusnya, itu ada manfaatnya masing-masing. 12 jam itu akan memberikan efek ketosis, yaitu tubuh mulai menghabiskan cadangan gula di tubuh dan mulai menggunakan lemak sebagai cadangan energinya. 36 jam adalah fat burning process, yaitu adalah tubuh mulai membakar lemak di dirinya sendiri. 48 jam fungsinya adalah dopamine reset, dan sebagainya. Tentu, kita masih diperbolehkan minum, dan gue cuma manusia biasa yang masih butuh air. So, datanglah challenge ini, dan kalau berhasil ya lumayan kan, bisa jadi storytelling. Indikator yang akan gue ambil sebagai goals challenge ini adalah 1. Efek samping dari eksperimen, 2. Berat badan, 3. Kontrol diri terhadap nafsu makan. Gue udah niatin itu dari malam, jadi gue pengen nanti ketika pas sahur itu gue makan enak. Ini bakal jadi persiapan gue buat besok puasa 48 jam. I'm preparing the best for myself, bro. Gue masih ngelakuin semuanya kayak biasanya. Gue juga udah biasa puasa, jadi ya it's not a hard things for me, I guess. Ini menuju ke 12 jam, dan gue memutuskan untuk workout, tapi dengan catatan, karena gue mau menghemat energi, gue workout dengan intensitas yang tidak setinggi biasanya. Jadi hitungannya gue sudah puasa dari jam 4 pagi ke 4 sore. Ya, seperti puasa pada umumnya lah. Kan ini juga hari Kamis kan, jadi ya sebagai umat muslim, kita udah biasa puasa juga kan. Ini udah 12 jam sejak tadi pagi kita sahur, dan masih sekitar 36 jam lagi buat makanan kedua ya. Let's go. Ini udah malam dan gue udah buka puasa, minum air seperti biasa. Dan ya seperti biasa gue aktivitas di rumah. Gue gak ada kegiatan apapun selain main PC ya, atau udah sore dan udah malam. Gue udah ngerjain semuanya siang tadi. Dan karena gak ada kegiatan apapun, ya gue pergi tidur. Terhitung sudah 24 jam gue puasa, berarti sudah pagi ketemu pagi. Sebenarnya juga nggak 24 jam banget lah, karena kan udah lebih. Soalnya kan sahurnya kan jam 4 pagi, dan sekarang matahari udah mau terbit. Karena sedari kemarin otak gue ini tidak terkena asupan gula sama sekali, efeknya mulai kerasa. Gue mulai pusing, dan gak ada tenaga sama sekali buat mikir. It's totally normal, karena kita semua kan terbiasa mengonsumsi gula. Bahkan untuk diajak ngobrol aja nggak bisa. Masuk ke jam 31 ya, karena ini hari Jumat, ya gue harus siap-siap buat Jumatan. Ini gue diajak pergi, dan di sini gue udah bener-bener gak bisa diajak buat ngobrol lagi. Jam ke 35 sampai 40, karena gak ada kegiatan, ya gue pergi tidur. Inilah yang dinanti-nanti, jam ke 48 hingga ke 49, mungkin ke jam ke 50. Abis banget gue sholat subuh, gue langsung makan donat. Gue juga makan gede, kayak makan makanan sama mama gue, dan ya beneran gue makan besar kalau habis ini. Yo, mie ayam bro, my god. Kesimpulan yang gue dapatkan setelah puasa selama 48 jam ini adalah puasa kalau masih 24 jam itu buat gue tuh masih sangat gampang untuk dilakukan. Apalagi buat orang yang sering intermittent fasting atau sebagai muslim ya sudah sering berpuasa. It's so easy, 24 jam itu sangat gampang. Karena nggak ada karbo yang masuk sama sekali ya, 24 jam pertama tuh kacau. Emosi kita tuh jadi kacau. Berat badan gue turun. Yalah kan kita nggak makan sama sekali, kita cuma minum. Of course, berat badan kita akan turun. Entah ini gue doang atau bukan ya, tapi badan gue merasa lebih enteng setelah puasa ini. Dan eksperimen kita bisa dibilang berhasil.